Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi, NIM 1931041177, kelas PJKRE, dosen pembimbing Ibu Siti Raihan SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Jadi, walaupun pada semester kali ini itu pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, kami belajar melalui online, alhamdulillah semua materi kami telah dibahas dan saya berterima kasih kepada Ibu Siti Raihan karena telah memberikan materinya dan kami telah menyelesaikan semua tugas-tugas dari Ibu. Nah, pada mata kuliah ini saya akan menjelaskan semua materi yang telah diberikan oleh Ibu Siti Raihan dari pertemuan pertama sampai terakhir. Jadi, pembahasan pertama saya yaitu multiplayer intelijensi, di mana adapun pengertian kecerdasan menurut multiplayer intelijensi. Menurut Busan, kecerdasan ialah seseorang yang memiliki nilai IQ tinggi, belum tentu mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, mampu memiliki humor yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal relatif fisik, mampu menikmati sesuatu yang baru, fleksibel, cerdik. Artinya, nilai IQ tinggi bukanlah tolak ukur kecerdasan manusia. Terus, ada pun macam-macam kecerdasan dalam multiplayer intelijensi. Yang pertama itu kecerdasan verbal atau linguistik. Kedua, kecerdasan logis atau matematis. Ketiga, kecerdasan visual atau spesial. Keempat, yaitu kecerdasan konestik. Kelima, kecerdasan interpersonal. Keenam, kecerdasan naturalis. Menurut teori ini, tidak ada rangkaian strategi pengajaran yang dapat selalu bekerja secara efektif untuk semua anak. Melangkah ke pembahasan kedua, yaitu emosional intelijensi. Adapun pengertian tentang kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk secara sah alasan dengan emosi dan menggunakan emosi untuk meningkatkan pemikiran. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengenali makna emosi dan hubungan mereka, dan untuk alasan memecahkan masalah atas dasar mereka, misalkan kebahagiaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Menurut Goleman, terdapat dua faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor yang ditimbulkan diri dalam individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak emosional seseorang. Dan adapun faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu, dapat secara perorangan atau berkelompok. Juga bersifat tidak langsung. Adapun macam-macam kecerdasan emosional, menurut Goleman ada 5 macam-macam kecerdasan, yaitu mampu mengenali diri sendiri. Kedua, mampu mengelola emosi. Ketiga, mampu memotivasi diri. Keempat, mampu mengenali emosi orang lain. Kelima, mampu membina hubungan. Adapun peningkatan kecerdasan emosi, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan sebagai langkah awal guru untuk meningkatkan emosi, yaitu mengenali diri sendiri. Kedua, melepaskan emosi negatif. Tiga, mengolah emosi sendiri. Keempat, memotivasi diri sendiri. Kelima, mengenali emosi orang lain. Berikutnya yaitu pengaruh kecerdasan emosional prestasi peserta didik. Kecerdasan emosional sangat berhubungan dengan prestasi. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, misalkan ketika seseorang anak berada dalam keadaan slow, maka mereka akan lebih mudah dalam menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru mereka.
yang pada akhirnya dapat mencapai prestasi pelajaran yang memuaskan. Jadi kita sebagai guru itu harus memotivasi kepada anak didik kita untuk terus belajar, tapi mereka selalu berada dalam keadaan slow, sehingga mereka akan menerima semua pelajaran-pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Dan kita akan membahas pembahasan ketiga, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan moral, dan spiritual. Adapun pengertian tentang perkembangan kognitif. Nah, kognitif ini adalah kemampuan berpikir pada manusia. Jadi, kemampuan berpikir pada manusia. Dan menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Teori perkembangan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan suatu yang tertunda, yaitu yang tertunda mental dalam membimbing tingkah laku anak. Kemampuan kognitif menjadikan anak sebagai individu yang secara aktif membangun sendiri pengetahuan mereka tentang dunia. Dan berikutnya yaitu pengertian perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruknya suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa untuk terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores. Itu mores sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesulitan, tabiat, atau kelakuan. Dan berikutnya itu perkembangan spiritual, di mana pada perkembangan spiritual ini kita membawa banyak implikasi terhadap pendidikan, dan diharapkan muncul manusia-manusia yang benar-benar utuh dari lembaga pendidikan. Pembahasan keempat saya yaitu perkembangan psikososial, di mana pada perkembangan psikososial ini, teori perkembangan psikososial menurut Erikson. Nah, menurut Erikson ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia dalam siklus kehidupan. Masing-masing terdiri dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu dengan suatu krisis yang harus dihadapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yaitu pertama keluarga, kedua kematangan, ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima yaitu kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Dan adapun upaya perkembangan sikap sosial serta didik yaitu melaksanakan pembelajaran kooperatif dan melakukan pembelajaran kolaboratif. Dan pembahasan kelima kita yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa sering digunakan yakni bahasa lisan maupun berfungsi untuk menyampaikan maksud kepada orang lain dengan tuturan kata dan kaidah yang mudah dimengerti oleh seseorang. Jadi, dan perkembangan bahasa secara struktural merupakan proses terjadinya kemampuan yang mempergunakan bahasa, mulai ucapan-ucapan yang sederhana sampai dengan kemampuan mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa. Dan pada pembahasan terakhir yaitu pembahasan ke-6. Dalam pembahasan ke-6 ini saya akan membahas tentang strategi interferensi misbehave peserta didik. Strategi interferensi perilaku misbehave yang terjadi pada peserta didik melalui disiplin positif. Masalah pembinaan disiplin merupakan problematik kehidupan yang cukup luas. Secara umum, disiplin merupakan bagian dari latihan batin dan watak, agar segala perbuatan seseorang sesuai dengan tata tertib dan kaidah yang telah berlaku. Oleh karena itu, pengkajian mengenai disiplin sangat diperhatikan oleh para ahli. Dan adapun reinforcement positif dan negatif adalah prosedur
yang mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Pengakuan positif adalah memberikan stimulus, mempertahankan respon yang diharapkan. Dan adapun punishment positif dan negatif. Punishment diartikan sebagai sebuah teknik yang memiliki maksud spesifik. Dan yang keenam yaitu cunning atau perangkaian, di mana pada cunning itu menggambarkan beberapa respon secara bersamaan dalam sebuah rangkaian berurutan. Oleh karena itu, alasan ini rangkaian perilaku sering disebut sebuah rangkaian stimulus respon. Dan itulah tadi pembahasan saya. Jika ada yang belum dimengerti, saya mohon maaf karena tidak bisa menjelaskan dengan secara rinci. Saya tutup video saya ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.